محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه سيد أحمد هاشم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أدلكم على أشدكم أملاككم لنفسه عند الفقر. Ala ilim adullu bakal muka tersafa insur kun insirake ala syaddakum ing atase wong kang luwih kuat sira. Ala ilim adullu bakal nutuaken menunjukkan sapa insur kun insirake ala syaddakum ing atase wong kang luwih kuat sira. Siapa orang yang paling kuat itu amlakukum, wong kang luwih banget bisa tempat li nafsihi maring awake li nafsihi maring awake indal ghadab ing dalam ablakukum wong kang luwih banget iso ngeketi sira li nafsi maring malak indal ghadab ing dalam nalikane betul. Ala arti kabiruk biatin rohani biha dibri. Ana ta ora arti kanjuwo sapa ingsun ka ingsil biru yatin kalawan su'a rokoni kanjuwo ni ingsun biha kalawan ruqiyah sapa Jibril. Ruqiyah subuh ala o arqika ana ta ora nyuwun sapa ingsun ka ing sira biruqyatin kalawan su'at roko kang nyuwun sapa ingsun roko kang nyuwun di ing ingsun biha kalawan ruqyah sapa Jibril. Taqulu sapa sira bismillahi arqika. Bismillah kalawan nyebut asma Allah artinya waktu ingsun kain wallahu ta'ala utawi Allah iku yashfi dat kan menyembuhkan sapa Allah kain sira min kulli da'in saking saben-saben penyakit yakti kang teko apa da kain sira min syarrin nafasati fil uqad saking Allah ni an-nafasa ya su'an sebulan su'an fil uqadi dalam kebetulan wa min syarri hasidin dan saking Allah ni jeleknya wong kang hasud tidak hasada ing dalam nalikane hasud sapa hasid. Talqin duwo pihak kalawan ruqyah. Bacaan ini berapa kali? Sama rotin kalau telu pira-pira abal. Jadi kalau ruqyah itu ini doa ada ini. Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in ya'tika min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ruqyah dulu terkenal awam jin
Ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaba Allah ta'ala hammaka wa qada'aka dainaka. Ala ana tau u'allimuka ora mula sapa ingsun ka ing sira kalaman ing swinine kalam tidak kulta ing dalam nalika ngomong sapa sira ing kalam adhaba maka bakal menghilangkan sapa Allah Ta'ala maka prihatin sira. Ini yang maksud dari Rasulullah ini yang seharusnya kita amalkan karena langsung ya. Ala u'allimuka kalaman, bukannya saya pernah mengajarkan kamu kalam. Ini aja. Ala, jangan eleng-eleng u'allimu bakal ngulang sapa ingsun ka ing sira kalaman ing swidine kalam idza qulta dalam nalika ngomong sapa sira ing kalam adhaba maka bakal menghilangkan sapa Allah Ta'ala hammaka susah wa qada'anka dainaka wa qada lan bakar nyauri angka saking sira dainaka utang sira. Kul katakanlah idza asbahta wa idza amsayta, maksudnya kul bacalah idza asbahta dalam waktu subuh wa idza amsayta dalam waktu sore, ba'da subahi dan ba'da asr. Itu memang dua waktu yang istijabah. Jadi diwirid ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Masyhur ya. Allahumma do Allah inni saat temennya insun iku a'udzu berlindung sapa insun bika kalawan panjenengan berlindung minal hammi saking ham prihatin susah ya prihatin wal hazanilan susah wa a'udzulan berlindung sapa ingsun bika kalau panjenengan minal ajzi saking apes wal kasalilan malas. Banyak nanya gimana caranya tidak malas? Caranya ya satu, apa? Ya jangan malas. Kan itu rumusnya. Piye mengalami apa? Menangkal rasa malas itu, ya jangan malas. Ya, itu paling mujarab tuh. Mujarab pertanyaan cara tidak malas, ya jangan malas. Cara tidak malas apa? Wah olahraga enggak malas. Ya, sudah jawabannya jangan malas. Selesai. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu berlindung sapa ingsun bika kalam panjenengan ya Allah minal jubni ya, dari apa itu apa jubni jubat ya. Wal bukhli la bukhl ya bakhil wal bukhli la okay. Wa a'udzu bika min ghalabati daini wa a'udzu lan berlindung sapa ingsun bika kalau mendengar min ghalabati daini saking apa itu bahasa gelinde haki gelinde itu apa gelinde? Hah? Apa? Terjerat hutang ya ojol. Ini bahaya itu ya. Wakaf rijal dan di bawah tekanan orang, yaitu akibat ojol datanglah
debt collector. Wah, ini doanya ini diwiritin. Sekarang fenomena itu luar biasa ya. Dan tidak, ojol itu tidak hanya ke ojol, pinjol, pinjol itu tidak hanya pada orang tidak berpendidikan ya. Banyak kasus saya pernah cerita ya, dosen aja udah yang kena, bahaya buat kita. Saya kemarin waktu Jakarta pas rapat dengan KNKS juga Dex BI pimpinan ngomong, gimana kita itu negara kok bisa tidak adil atas kasus pinjol. Kenapa kok bisa tidak adil? Lah pinjol itu rakyat banyak terjerat pinjaman online. Kenapa? Karena mau pinjam ke negara itu banyak syarat. Ya loh, kamu mau pinjam ke pegadaian itu bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah kan? Karena masih harus ada akuntan. Saya ketemu dengan pimpinannya pegadaian. Saya tanyakan, kenapa ojol, pinjol itu tuh dari sisi modal itu jauh lah dibanding negara. Berapa sih modalitas? Enggak ada. Tapi berani memberikan pinjaman tanpa agunan. Agunannya apa? KTP. KTP sama nomor handphone. Wih, berani dia pinjamkan. Negara nggak berani. Kerakyatnya sendiri aja nggak berani. Padahal yang namanya negara itu tahu betul data Sofiullah itu lahir di bawah ada semua. Mau lari kemana saya nggak bisa. Karena negara tahu. Ojol pinjol tahunya dari mana? Hanya dari nomor KTP, Bang. Dari nomor handphone. Handphone dimatikan selesai. Berani dia masih pinjam. Kenapa negara nggak berani? Jawabannya sama ternyata. Apa jawabannya? Karena sistem keuangan masih menganut sistem keuangan konvensional. Konvensional itu berbasis kapitalisme. Kapitalisme itu tidak mungkin membela orang tidak punya kapital. Rakyat itu kan tidak punya kapital. Ya yang dibela ya pemilik modal. Maka pola mekanisme peminjaman itu seolah-olah sesama pemilik modal. Lalu gimana orang pinjam, mau apa lagi di rumahnya nggak ada yang mau digadaikan. Akhirnya apa? Mau tidak mau. Nah, akhirnya begitu toh kebutuhan manusia. Dosen udah bisa kena punya gaji tetap. Lalu dosen kan bulanan. Kalau di BNN dan kok masih kena. Kenapa nggak berpikir? Ya bisa apa lagi? Ya sama aja. Kalau ditanya, SK-nya sudah sekolah nggak lulus-lulus, sudah. Ditanya itu sudah nggak ada lagi. Saat cirinya apa orang kena pinjol? Keluarga ada. Jadi memang yang kena akibat terima kalau banyak kasus di UIN Universitas Islam, bukan insya Allah Islam, sudah waktu itu aja kan. Jadi nggak ada korelasi. Ketika orang terjerembab pada kasus seperti itu, memang yang bisa menolong itu hanya satu-satunya apa? Iman. Hanya iman yang bisa menolong. Iman dalam bentuk apa? Yakin Allahu as-Samad. Allah lah tempat kembali, Allah lah tempat berlindung,
Allah lah yang membuat ujian, Allah yang tahu soal jawabannya, Allah yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Ya memang itu satu-satu. Kalau kata itu berat, mudah diomong tapi ya susah prakteknya. Dalam kondisi begitu, tingkat kepasrahan, tingkat keyakinan, la syakka wa la raiba annallahu somad, itu diuji. Kamu yakin betul apa enggak? Kalau tidak kuat betul ya pokoknya. Jadi selama ini tebak, tapi begitu kena gempuran makna itu tidak semua orang bisa. Tapi kita harus bisa. Karena abang yakin syariat itu menyelamatkan manusia. Kalau melanggar syariat pasti akan menjerumuskan, pasti. Riba itu haram, haram itu menyiksa, haram itu menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kita harus yakin. Ala tasma'una inna Allah la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihada. Ala ilih-ilih, ala tasma'una, ala ono to ora mendengar sapa sira, ala tasma'una ono to ora mendengar sapa sira akeh. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu la yu'adzibu, orang bakal memberikan azab sapa Allah bidam'il aini, sebab apa? Guberan air mata, wala bihusnil qalbi, la sebab susahnya hati. Tapi Allah walakin, tetapi yu'adzibu, bakal memberi azab sapa Allah bihada, kalau iki Rasul memberikan isyarat, wa asyara lan memberi isyarat sapa Rasul ila lisanihi. Nah ini ya, sudah au yarhamu, atau memberikan rahmat sapa Allah. Lisanlah yang menyebabkan orang, ini sudah terbukti ya, keliru. Ya terlepas apakah itu maunya guyon atau tidak guyon, orang tidak mau tahu itu. Sabukul lisan, keliru, itu korbannya ya sudah. Au yarhamu, atau memberikan rahmat. Wa innal mayyita, sesungguhnya mayit itu yu'adzibu, bakal diadab sapa mayit bibukai ahlihi alaihi, bibukai ahli, kalawan sebab tangis keluarga dari mayit alaihi, atasi mayit. Makanya muncul salamatul insan fi hifdzil lisan. Hati-hati terutama di hadapan orang. Sekarang itu saya kadang kalau ngajar di S1, kalau S2 masih sopan ya, karena S2, S3 sopan. S1 tuh kadang orang ngajar gak ngomong direkam dan streaming, itu kan gak boleh. Kalau anak pasca bener izin, kalau izin gak apa-apa kan. Kadang begitu. Wah, kalau sudah masuk itu dunia maya, itu seluruh dunia sudah bisa menyaksikan, sudah bisa tidak terkontrol. Makanya ya ini kata Rasul, salamatul apa di hadis ini, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi walakin bihada lisan. Harus hati-hati menjaga omongan itu. Ala u'allimuka kalimatin,
may yuridillahu bihi khairan yu'allimuhunna isa. Ala ini yu'allimu bakal mula sapa insun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Ma utawi sapa wa yurid berkehendak sapa Allah bihi kalawan khairan ing kebaikan yu'allimu maka bakal memberitahu, memula, mengajarkan sapa Allahun ing kalimatin iyahu tsumma la yunsi. Nah ini juga tsumma la yunsi, maka kali-kali orang membuat lupa sapa Allah hi ikman abadan di dalam salawasi. Ini ciri ilmu yang manfaat barokah. Ada orang gampang paham, gampang ingat, tapi cepat lupa ikut doain, gitu? Ini cirinya dua. Allah yu'allimuhunna iya summa la yunsi. Awet. Berarti ilmu itu akan mendarah daging dalam kita dan akan mengkontrol kehidupan kita. Ikut ya, disudur masuk bersab menjadi jati diri kita, itu ilmu. Ya. Yu'allimu, mengajar Allah kalimat iyahu summa la yunsihi. Allah tidak akan membuat lupa man abad. Kul, bacalah, Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Allahumma, do Allah, inni saat penulisun iku dha'ifun lemah atas faqawwi maka kulu aturi menguatkan panjenengan fi ridhaka ing dalam ridho ajudan dha'fi atas insun. Ya Allah, saya ini lemah atas, tolong kuatkan. Wa khud, dan kula atur ngalah panjenengan ilal khairi, maring kebagusan bina siyati kalawan ini empun insun, ya ubun apa di sini apa namanya? Ubun apa ubun ya, bukan ubur ya. Bina asyati wa ja'alil islam muntaha ridhaya wa ja'alal qur'atul, dijadikan panjenengan di Allah al-islam Islam jadikan muntaha ridhaya puncak ridhane ingsun. Allahumma do Allah inni saat temen ingsun iku dha'ifun faqawwini. Dan desa temen ingsun dha'ifun lemah faqawwi mongkol kula aturin menguatkan panjenengan ni ingsun. Wa inni saat temen ingsun iku dalilun hina rendah fa'izza mongkol kula aturin memulyakan panjenengan ni ingsun. Wa ini dan saat temen insun iku fakir farzuk maka kula atur memberikan rezeki panjenengan di insun. Wakfi dan kula atur nyukupi panjenengan di insun, dicukupi fi halali kekalahan perkara halal panjenengan, an haramika dijauhkan dari perkara haram. Wa al-ghini dan kula atur mencukupkan, mengkayakan, termasuk mencukupkan panjenengan di ekstrim bifadlika kalau utama di panjenengan aman saking segala sesuatu siapa aman saking wong siwaka sadane panjenengan. Maksudnya apa? Waqfini bihalalika an haramika ya Allah, jadikan saya merasa cukup dengan dengan apa yang halal. Jangan sampai saya merasa tidak puas dengan yang halal sehingga harus merembet kepada yang haram. Alhamdulillah.
Ini nggak bisa apa ya. Banyak orang, ya, terlalu banyak, bukan sedikit, terlalu banyak orang yang merasa tidak puas dengan yang halal, ya masih mereka yang haram. Nah, kita minta kepada Allah, ikfini, cukupkan. Bagaimana kita merasa tenang, merasa cukup dengan yang halal, walaupun itu sedikit. Kenapa? Yang halal itu pasti menenangkan, membuat kita nyaman. Namanya halal. Halal itu kan lepas ya, kul. Haram itu artinya tertutup. Jadi kalau rezeki kita itu halal, rezeki yang plong, ya, enak, nggak ada tanggungan, nggak ada beban. Kalau haram, itu berarti masih ada orang lain di kita, sehingga itu seolah-olah buta dalam hidup kita, mengganggu hidup kita. Jadi kalau haram itu pasti mengganggu hidup kita. Kalau halal enak, karena lepas semua, nggak ada yang mengganggu hidup kita. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka, cukupkan saya, ya, berlindung kepadamu dengan keutamaanmu. Saya tidak perlu mencari apa namanya. Ya sudah cukup kepada Allah. Allahu Samad itu tidak perlu selain Allah. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qawluz zur. Jadi doa ini penting kita amalkan. Ya Allah, waqfini bihalalika an harami, sehingga Allah cukupkan dengan yang halal, kita dihindarkan dari perkara yang haram. Waqfini bifadlika amman siwaka, ya Allah, kita sudah merasa cukup dengan Allah, tidak butuh kepada selain Allah. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum, bakal menceritakan sapa ingsun kum ing sira akeh bi akbaril kabair, kala luwih besarnya dosa besar. Apa itu? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Al-isyraku musyrik, mensekutukan Allah. Al-isyraku mensekutukan billahi, kalam Allah. Wa uququl walidaini, lan nyakiti kedua orang tua. Wa qawluz zuri, lan omongan yang apa? Yang bohong, ya. Tiga masuk kabair itu. Musyrik, naudzubillah, mensekutukan Allah, tidak harus dalam bentuk lafaz jahar, kadang dengan hati kita, lisan kita, atau ada musyrik, ada yang syirkun yang jali, ada yang khafi. Kadang yang tidak rasa itu yang khafi itu sama. Apa contohnya? Mengakui ada yang berkuasa selain Allah. Contohnya apa? Ada tiupnya kalangan kapitalis itu, uang yang maha kuasa, gitu. Itu sudah menyamakan uang dengan Tuhan. Wa uququl walidain, ya, jangan sampai naudzubillah wa uququl walidain. Sifat kita ya orang tua ini, ya. Kamu boleh hormat pada siapapun, tapi kalau kamu belum hormat pada orang tua kamu, ya yang nomor satu harus pada orang tua. Nomor satu, gak perlu golek-golek dia, itu sifat kamu. Harus jangan sampai merasa wakau nuzul, jangan sekali-kali kita berbicara yang bohong. Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minan zina. Ya,
Iya kubetio sapa sirake wal ghibata serta ghibah. Fa innal ghibah sesungguhnya ghibah iku asyaddu lebih parah minaz zina. Inna rajula sesungguhnya wong lanang qad yazni teman-teman zina sapa rajul wa yatubu dan bertobat sapa rajul fa yatubu maka nerima taubat sapa Allah alaihi ing atas wa inna sahibatal ghibah wa inna sahibal ghibah wa inna sahibal ghibah sesungguhnya orang yang melakukan ghibah iku la yaghfiru orang bakal memberi maaf sapa Allah Ta'ala lahu maring sahib hatta yaghfiru sehingga memaaf lahu maring sahib sapa sahibuhu kodone sahibul ghibah orang yang dighibah itu. Artinya apa? Ghibah itu masuk akul ada podo karo utang. Allah tidak akan memaaf sebelum orang yang kamu rasani itu memberi maaf. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum betil sapa sirake wal kadhiba serta berbohong. Fa innal kadhiba maka seterusnya berbohong iku mujanibun menjauhkan lil iman dari iman. Iyyakum waz-zina wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.